Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rufik Hamzah selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Multikultural jurusan PAI kelas 5D. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Mega Irfauzannah, Yuni Farida, Lila Maksuna, dan Karisma Sekar Andini akan mempresentasikan materi implementasi pendidikan multikultural di sekolah, madrasah, dan pesantren. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu implementasi pendidikan multikultural di sekolah, akan dibacakan oleh Mega Irfauzannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Irfauzannah, absen 1, NIM 12201193053, akan menjelaskan tentang implementasi pendidikan multikultural di sekolah. Jadi, guru dalam melaksanakan pendidikan multikultural adalah dengan mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Pengintegrasian dalam mata pelajaran dilakukan di setiap pokok bahasan atau tema dalam pembelajaran. Selain itu, berdasarkan studi dokumen pendidikan multikultural di sekolah dapat terlihat dalam struktur dan muatan kurikulum di sekolah. Beberapa mata pelajaran dalam muatan kurikulum yang mengintegrasi pendidikan multikultural yaitu pendidikan kewarganegaraan dan ilmu pengetahuan sosial. Sedangkan untuk pendidikan multikultural di dalam kegiatan pengembangan diri yang juga bentuk dari pendidikan multikultural di sekolah adalah kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah. Sekolah menjadi faktor pendukung yang banyak berpengaruh dalam implementasi pendidikan multikultural di sekolah. Hal tersebut dikarenakan sekolah memiliki iklim yang menerima dan menghargai perbedaan, sehingga warga sekolah juga bersikap terbuka terhadap perbedaan dan menjadi lebih mudah untuk terbiasa dengan keberagaman yang ada di sekolah. Sekolah juga menerapkan pendidikan multikultural di sekolah dengan cara memfasilitasi atau memberikan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang implementasi pendidikan multikultural, seperti tersedianya guru bimbingan dan konseling, dan juga tersedianya beberapa tulisan-tulisan yang menggambarkan keragaman dan sikap menghargai keragaman, tulisan nilai-nilai seperti demokratis, semangat kebangsaan, kejujuran, disiplin, Tutwuri Handayani, dan lain-lain. Sekolah memiliki kegiatan pengembangan diri yang mencakup 2 program kegiatan, yaitu kegiatan terprogram dan tidak terprogram. Kegiatan terprogram misalnya kegiatan ekstrakurikuler, sedangkan kegiatan pengembangan diri secara tidak terprogram yang dilaksanakan sekolah terdiri dari kegiatan rutin yang contohnya upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional, piket kelas, dan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi yang kedua, yaitu implementasi pendidikan multikultural di madrasah, akan dibacakan oleh Yuni Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Farida, absen 20. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu implementasi pendidikan multikultural di madrasah. Pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan dalam belajar mengajar yang didasarkan pada keberagaman nilai, kepercayaan, dan menekankan pada penghargaan budaya yang bermacam-macam dari berbagai kelompok sosial. Sehingga pendidikan multikultural merupakan gerakan pembaharuan dalam bidang pendidikan sebagai bentuk respon pendidikan terhadap perubahan masyarakat yang semakin beragam dan masing-masing membutuhkan pengakuan dan penghargaan akan eksistensinya. Dalam konteks negara Indonesia,
Keberagaman tersebut dihormati selagi tidak bertentangan dengan dasar falsafah negara dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Implementasi pendidikan Islam multikultural di madrasah yaitu dapat dilakukan dengan diselenggarakan melalui penanaman nilai-nilai multikultural dalam mata pelajaran baik yang bernuansa agama Islam maupun mata pelajaran umum lainnya, dan ini berlangsung secara kolektif baik para guru maupun dukungan dari pimpinan madrasah. Di samping itu, cara lain yang ditempuh adalah melalui pembinaan kepribadian siswa, yaitu melalui kegiatan intrakurikuler, yang kedua yaitu kegiatan ekstrakurikuler, baik melalui OSIS, Pramuka, PMI, kader dakwah, dan lain sebagainya. Dengan tujuan dari pembinaan kepribadian siswa agar mampu mengembangkan kemampuan kepemimpinan, kemampuan bersosial, dan kemampuan pribadi lainnya. Dengan harapan para siswa mampu menginternalisasi nilai-nilai kebersamaan dalam wujud nyata dan menekan nilai-nilai perbedaan di antara mereka. Sehingga dengan hal ini diharapkan berdampak positif terhadap proses interaksi di antara mereka setiap saat dan setiap waktu. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut materi yang terakhir, yaitu implementasi pendidikan multikultural di pesantren, akan dijelaskan oleh Karisma Sekar Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Sekar Andini, absensi 27 dengan NIM 12201193258. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai implementasi pendidikan multikultural di pesantren. Dalam dunia pendidikan nasional, pesantren atau pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Ditinjau dari peran pendidikannya, keberadaan pondok pesantren di Indonesia merupakan sebagai subsistem dalam sistem pendidikan nasional. Eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam turut memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan yang diterapkan, pendidikan pesantren lebih berorientasi teosentris, sementara sistem pendidikan nasional berorientasi pada antroposentris. Umumnya, aktivitas atau pelajaran yang ada di pesantren berorientasi pada kepentingan ibadah teosentris. Kegiatan pesantren yang berlangsung selama 24 jam tidak hanya terjadi di dalam kelas, namun juga di luar kelas atau di lingkungan kompleks pesantren. Interaksi antar masyarakat pesantren seperti kiai, pengasuh, mudir atau pengurus, ustadzah, dan santri berlangsung selama sehari semalam. Manajemen pendidikan multikultural atau pluralisme budaya di sini ialah upaya mengelola budaya yang berbeda-beda, memberdayakannya sehingga dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal pondok pesantren. Budaya sendiri dapat diartikan sebagai cipta, rasa, karsa atau karya seseorang atau kelompok, bangsa, organisasi, etnis yang berarti ada keragaman nilai baik secara individu maupun kelompok yang ada di lingkungan pondok pesantren. Sebagai penanggung jawab terhadap pengembangan pendidikan multikultural santri di pondok, pemimpin atau pengasuh pondok pesantren juga harus memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni agar seluruh pengelola pendidikan multikultural yang melibatkan seluruh komponen dapat dikembangkan dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, serta evaluasi dan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan multikultural sangat diperlukan. Terima kasih kepada anggota 8 yang sudah mempresentasikan materi hari ini.
Cukup sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.